Sampun nggih, mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang cukup dingin ini ya, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk bermajlis ilmu, untuk menggali faedah, menggali hikmah, pesan-pesan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga langkah kaki yang kita langkahkan pada malam hari ini diberikan curahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita pelajari, apa-apa yang kita pelajari bisa mendatangkan manfaat kepada kita semuanya, tidak hanya di kehidupan dunia yang sementara ini, tapi yang terpenting adalah bisa menjadi pembela, menjadi pembimbing kita sampai hari akhirat nanti. Para jemaah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang saya hormati, kita sudah sampai pada hadis yang ke-20. Dan ini kita hampir sampai setengah dari kitab ini. Kitab hadis Arba'in ini ada 42 hadis. Namanya Arba'un atau Arba'in, itu artinya dalam bahasa Arab 40. Jadi jumlahnya hadis itu 40. Tapi memang enggak pas 40, ya 40 lebih-lebih sedikit lah ya, 42. Yaitu hadis dari Abdullah, anak dari Abu Mas'ud, An-Nabi Mas'udin Uqbah ibni Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud, namanya Abu Mas'ud, kunyahnya, nama aslinya adalah Uqbah ibnu Amr Al-Ansari. Berarti beliau ini orang Madinah. Al-Badri, pernah ikut perang Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan kehormatan. Kenapa? Karena perang Badar adalah perang besar pertama yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang kaum musyrikin Quraisy di saat itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau dan juga semoga Allah meridhai kita semuanya bersama beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya mimma adrakan nas, sesungguhnya yang didapati oleh manusia, nasihat-nasihat, petuah-petuah, hikmah-hikmah yang didapati manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari para nabi-nabi sejak terdahulu, wasiat yang tersisa, yang terus diingat oleh para manusia sejak zaman nabi terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ada di hadapan kita adalah hadis yang pendek,
secara susunan katanya, tapi dalam maknanya luas pengertiannya apabila kita ingin mempelajarinya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasannya ada satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, sifat yang mulia dan harus dimiliki oleh setiap kita, yang apabila sifat ini tidak kita miliki, maka sudah pasti akan menjadi manusia yang tercela. Hadisnya pendek, jika tidak malu berbuatlah sesukamu. Ini perkataan sudah ada dan sudah diucapkan sejak zaman-zaman Nabi terdahulu. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya sampai Rasulullah pun masih mewasiatkannya. Jadi para jamaah sekalian, nabi-nabi itu kan banyak jumlahnya. Dalam satu riwayat jumlah nabi itu sampai 124.000 dalam hadis Ahmad. Dan di antara banyaknya para nabi dan rasul, perkataan yang sering diucapkan, yang sering dinasihatkan kepada umatnya adalah salah satunya, nek gak duwe isin yo sak karepe sampeyan. Itu salah satunya. Para nabi-nabi itu masing-masing memiliki syariat tersendiri. Meskipun inti dari ajaran nabi adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam tata caranya itu berbeda. Wasiatnya pun bermacam-macam, dan yang tersisa adalah yang di hadapan kita ini. Baik, malu ini adalah satu sifat yang harus kita miliki dan harus ada dalam diri kita. Tapi kita perjelas dulu, malu yang seperti apa? Malu itu para jamaah sekalian terbagi jadi dua. Malu terbagi menjadi dua. Ada malu yang terpuji, dan ini yang akan kita bahas. Satu lagi, ada malu yang tercela. Malu yang tercela itu seperti apa? Malu yang tercela itu tidak banyak. Apa malu yang tercela itu? Kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Mau ke Wonosalam, nyampe di Mojoagung, malu bertanya, mana Wonosalam ini? Bablas, nyampe Kertosono. Artinya malu bertanya sesat di jalan. Malu yang tercela adalah malu yang bukan pada tempatnya. Yang seperti tadi, tersesat, gak ngerti jalan, lah kok malu bertanya, maka sesat di jalan. Jadi malu yang tercela itu tidak banyak, yaitu malu yang tidak pada tempatnya. Tidak tahu caranya berwudu, nggak mau tanya, akhirnya wudunya itu dari kaki, tangan, kepala, yo gak sah wudunya. Ibu-ibu misalnya mau bikin soto, tapi lupa caranya bikin soto bagaimana, akhirnya campuri keluak, ya sotonya jadinya coklat-coklat gitu. Bapak-bapak pengen ganti busi misalnya, tapi gak mau bertanya, ya apa cari ganti busi, wes pokoknya peluntir aja, keliru baut, ya gak murup-murup sepedai. Malu yang tercela adalah malu yang bukan pada tempatnya. Dan yang malu yang terpuji adalah malu yang akan kita bahas saat ini. Dan malu ini para jamaah sekalian penting sekali. Kenapa penting sekali? Karena malu ini dialah yang akan menjadi pembatas manusia antara dia dan hal-hal yang jelek. Terutama di zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak orang yang sudah putus urat malunya. Istilah orang Wonosalam mungkin gak doisin. Orang itu malu kalau korupsi misalnya. Malu kalau mencuri. Malu kalau apa? Tidak puasa Ramadan. Malu kalau gak sholat. Malu kalau
tetangganya kelaparan, dia kenyang, nggak mau sedekah, itu malu. Dan kita lihat di zaman ini, terutama para perempuan itu ya, itu kalau sudah di depan kamera itu biasanya senam pagi, joget-joget gitu ya. Yang paling banyak joget depan kamera itu laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki ya ada, tapi jogetnya gak banyak gitu ya. Ya perempuan itu suka zaman sekarang itu ya, pasang kamera, pakai kayak gini ya, tripod gini ya. Kemudian senam pagi. Udah gitu wedake didempul mukanya. Terus gincune itu sampai mengkilap gitu loh kayak. Terus gawe blush on gitu ya. Pakai macem-macem. Joget depan kamera, diupload nang Instagram. Lah kenapa? Biar viewernya banyak. Dapat subscriber katanya. Dapat endorse. Dapat duit gitu ya. Malunya hilang, urat malunya putus. Harusnya kan malu. Kalau perempuan zaman dulu, niki perempuan zaman dulu nggih. Perempuan zaman dulu terutama gadis itu dipingit kebanyakan. Dipingit. Gak kenal laki-laki kecuali bapaknya, emasnya, pamannya, siapa lagi? Adiknya, sepupunya itu pun nggak mesti kenal. Kadang kenal, kadang nggak. Ya mungkin kenal. Cuma kalau sudah tetangga sebelah, ya nggak kenal lagi. Nggak ada urusan sama tetangga sebelah. Dan dibilangi sama bapaknya, "Nduk, kamu besok saya nikahkan sama Solikin, Nduk." "Nggih, Bapak." Malu. Kalau perempuan zaman sekarang, calonnya datang ke rumah. Kalau zaman dulu itu kan calonnya datang ke rumah kan mau nikah misalnya. Calonnya datang ke rumah, malu-malu gitu ya. Saking malunya nggak berani keluar. Lah perempuan zaman sekarang, calonnya datang ke rumah, baru nyampe teras nginguk nang cendela. Wih, ganteng ya, Rek. Dilihat kalau pakai Fortuner, Land Cruiser, pakai Hammer, monggo masuk ya. Kayak dalan tol, kalau mobil gak gelem masuk pokoknya. Nah, ini sangat penting sekali kita sampaikan. Kenapa? Karena di zaman ini, apalagi banyaknya media sosial, informasi yang terbuka, lama-kelamaan rasa malu manusia itu terkikis sedikit demi sedikit. Misal, terlalu sering lihat orang di televisi misalnya. Kalau dulu televisi, sekarang mungkin di HP. Lihat orang pacar-pacaran misalnya, gandeng-gandengan tangan bukan mahramnya. Itu dulu malu-maluin, tapi sekarang ya dianggap biasa. Kenapa? Ya karena terlalu sering melihat yang seperti itu. Terutama lihat drama apa namanya? Oh, drama Korea itu yang banyak yang menonton itu. Lah itu laki-laki kok pakai lipstik? Itu laki-laki apa? Laki-laki kok kluget itu laki-laki model apa itu? Ya laki-laki itu harus yang apa ya? Yang maco, yang kuat gitu loh. Jangan joget. Laki-laki kok joget-joget? Itu laki-laki sudah habis laki-lakinya itu. Para jemaah sekalian, dan sifat malu ini begitu dipuji. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, wal hayatu syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah termasuk dari keimanan. Dan ada hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasannya al haya'u wal imanu, rasa malu dan iman itu qarnan, itu dua pasangan, satu paket. Fa idza rufi'a ihdahuma rufi'al akhar. Jika dicabut salah satunya, maka dicabut yang lainnya. Orang
kalau punya iman, dia punya malu. Dia misalnya mau nyuri duren misalnya. Durennya tetangga itu, gak dicancang nih. Jatuh malam-malam di dekatnya dia. Ini kalau gak ada malu, gak ada iman, sikat. Apalagi motong. Kalau dia punya iman, dia malu. Saya malu. Malu sama siapa? Gak dilihat orang. Ya minimal paling tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin." Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau punya malu itu bisa menjaga sopan dan santunnya dengan diundang misalnya. Diundang sama tetangga, sama teman walimah nikahan. Itu kalau nggak punya malu, bagaimana lihat ayam bakar sikat luar biasa. Biasanya kalau pas kondangan itu yang paling banyak komentarnya itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu ya. Orang diundang walimahan gitu ya. Lihat sate, kecil-kecil, cilik-cilik satenya. Paling di komentar, iki wong sate sak lalar-lalar ya apa iki. Satenya gede-gede. Sate kok sak kebo-kebo gak mateng iki. Disuguhi roti, roti jamuran kok disuguhno. Kalau orang tidak punya malu, maka dia akan berbuat sesuka hati. Adab-adabnya akan hilang. Makanya orang ODGJ zaman sekarang ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu memang akalnya tertutupi dan dia tidak punya malu, sehingga kesana kesini nggak pakai baju ya biasa aja, memang tertutupi akalnya. Nah, orang yang berakal kok semakin kesini niru ODGJ, dan yang paling disukai itu malah yang semakin kesini, itu kebanyakan seperti itu. Makanya sifat malu ini tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau mau mencuri, malu sama Allah, tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Orang mau berjudi, malu sama Allah, malu sama manusia, akhirnya nggak jadi berjudi. Orang mau minuman keras, mau ngutil, mau curi, malu, akhirnya nggak jadi berbuat yang demikian. Dan juga terdapat hadis yang menyatakan bahwasannya man qalla haya'uhu qalla wara'uhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka waroknya sedikit. Warok itu adalah sikap kehati-hatian, jangan sampai tergelincir ke dalam dosa. Ini halal apa haram ini? Wis tinggalkan. Orang itu kalau punya sifat warok, ini kira-kira boleh nggak saya lakukan ini? Gak jelas, samar-samar. Tapi dia tinggalkan, kenapa? Warok. Nah, orang yang sedikit malunya itu sedikit waroknya. Jeneng gak duwe isin. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan barang siapa yang sedikit waroknya, rasa hati-hatinya, maka hatinya akan mati. Dan hati yang mati ini para jamaah sekalian, itu hati yang sangat berbahaya. Penyakit di dunia itu yang terserang fisiknya. Kalau hatinya mati, itu hati yang keras seperti batu, yang tidak mempan nasihat, yang tidak bisa menerima hidayah. Na'udzubillahi min dzalik. Fudail bin Iyad, seorang ulama terdahulu pernah menyatakan, khamsun min alamati syaqawah, 5 tanda-tanda manusia itu akan sengsara, akan celaka. Yaitu apa? Yang pertama, al-qaswatu fil qalbi. Dia punya hati yang keras. Dinasihati tidak mempan, sebagaimana yang kita ungkapkan barusan.
Dan hati ini adalah hati-hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena model-model seperti ini tidak akan pernah bisa, atau sulit sekali kecuali Allah memudahkan ya, tidak akan pernah bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita haruslah memiliki hati yang selamat. Hati itu ada 3. Pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya. Jadi orang seperti ini dinasihati itu enak. Sedangkan punya anak gitu ya, nak kamu mandi ya nak ya, nanti bapak kasih 2.000. Akhirnya anaknya mandi. Enak, sejak kecil itu sudah bawaan dari sononya gitu ya. Kalau hatinya itu agak kasar dikit gitu ya, nak kamu mandi nak ya, nanti bapak kasih 2.000. Anaknya protes, "Pak, mandi kok 2.000, mandi ya 5.000 gitu." Bapaknya ngenyang, "Mandi kok 5.000 tuh, mahal kali. 3.000 lah." Ya udah 3.000 mandi tapi gak sabunan. Itu kan anaknya protes dia. Jadi para jemaah sekalian, itu hati yang sehat itu yang gampang menerima kebenaran kemudian dia mengamalkannya. Adapun hati yang mati, hati yang mati, yang kedua hati yang mati, itu yang sudah tidak bisa menerima kebenaran sama sekali, sudah mati. Kal hijarati aw asyaddu qaswah, seperti batu atau lebih keras lagi. Dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini di tengah-tengah, sehat enggak tapi belum mati. Ini hati yang ya mungkin banyak dari kita mungkin pernah memilikinya. Yang ngerti kebenaran, ngerti maksiat itu dosa. Tapi tetap dilakoni, kenapa? Nom, benek istuwa tobat gitu ya. Padahal malaikat maut itu tidak menunggu tuanya seseorang. Kan kathah nggih lari alit-alit niku meninggal pas ketika masih muda itu banyak sekali. Ini hati yang sebagian dari kita mungkin pernah memilikinya. Ya, ada potensi untuk sembuh jika Allah berikan hidayah. Ya, mungkin pas kita merasa tahu kalau misalnya salaman dengan perempuan yang bukan mahram itu haram, tidak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Ya, iman, katanya kan gitu ya. Tahu kalau riba itu haram. Tapi kenapa dilakukan? Ya biar dapat cuan. Nah, ini tahu dia kebenaran, tapi hatinya sakit. Yang menerima kadang-kadang tidak menerima, dan yang seperti ini ya mungkin ada potensi diharapkan untuk bisa sembuh. Tapi yang pertama apa? Hati yang keras. Kedua, wajumudul ain, itu keringnya air mata. Maksudnya apa para jamaah sekalian? Seorang muslim, seorang mukmin itu haruslah sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala, menangis di kegelapan malam, menangis tatkala sendirian, bukan nangisi jualan. Mbak, kenapa nangis, Mbak? Iya, ditikung. Mas, kenapa nangis, Mas? Iya, sepeda motornya diambil debt collector, mari kena pinjol. Dek, kenapa nangis, Dek? Iya, soalnya apa? Bapak dipaksa mondok. Ini bukan menangis yang seperti ini, tapi menangis karena takut kalau di akhirat nanti nggak selamat. Karena nggak ada jaminan, meskipun sudah bersyahadat,
Nggak ada yang jamin kalau sampai akhir hayat nanti penghembuskan nafas terakhir itu masih kondisi muslim, tidak jaminan. Jadi kan sering dengar di berita-berita ada orang yang pindah agama, tadinya Islam, Muslim, kemudian ya mbah dadi apa namanya agama lain. Pernah dengar yang seperti itu? Yang dulunya lahirnya itu Muslim, pas sudah tua itu pindah ke agama lain. Jenengan pernah dengar yang seperti itu? Pernah nggih? Di TV-TV itu banyak. Nah, itu jangan sampai tertimpa kepada kita, naudzubillah min dzalik. Oh, tidak usah, saya itu imannya kuat. Para jemaah sekalian, tidak ada yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mempertahankan iman la ilaha illallah sampai akhir hayat nanti, sampai kita meninggal dengan la ilaha illallah. Dan semoga kalau sudah mati di atas la ilaha illallah, semoga langsung masuk surga. Kenapa? Karena seorang muslim itu ketika meninggal, para ulama menjelaskan, Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadisnya juga bahwasannya orang muslim ketika dia meninggal maka dia akan masuk surga kalau tidak punya tanggungan. Maksudnya tanggungan seperti apa? Ya barangkali ketika hidup dia muslim, tauhid, haji itu gak karu-karuan, sholatnya rajin, puasanya lengkap, zakat, sodako, infak, semuanya. Tapi pernah mendolimi tetangganya, pernah membuat sakit hati tetangganya. Dia amal ibadahnya rajin, masya Allah, tapi pernah nyelatu tonggonya. Nyelatu itu apa ya? Mencemooh tetangganya, ngerasaninya bendino itu. Ikut rewang mantenan ngulek sambalnya belum lembut, tetangganya lembut pitulas pisan. Nah gitu. Bahkan sampai orang pun mati berjihad fisabilillah, berjihad, dia itu angkat senjata bersama, ini jihad yang syar'i ya, bukan yang apa namanya jihad yang apa namanya yang banyak diselewengkan, bukan. Tapi katakanlah dia ikut jihad bersama Rasulullah misalnya, ikut jihad sama Nabi sama para sahabat. Tapi ketika dia meninggal masih punya utang, belum disaur, mbuh utang yang jujur atau utangnya itu utang apa namanya ngerampok. Pernah nyolong sepeda motor dan pemiliknya tidak ridho. Misalnya ada tetangga jualan buah, dia ngambilnya 2 kilo tapi ngakunya bayarnya 1 kilo. Meskipun amalnya bagus, ya mau masuk surga saya urusannya gorong mari. Itu yang dolimi itu gimana? Nah gitu, masih tertahan urusannya. Jadi urusan kalau sama manusia ini susah, Bapak Ibu sekalian. Hukum asal manusia itu at-tasyahi. Hukum asal muamalah sama manusia itu tasyahi, saling tidak ridho. Misalnya gini, saya atau ada si A punya utang ke si B. Dulu banget 10 tahun yang lalu. Berapa? Ya 50.000, enggak banyak lah 50.000. Paling wis ikhlas itu paling. Itu nggak bisa seperti itu. Hukum asalnya dia tidak ikhlas sampai dimintai apa? Keikhlasan. Jadi yang pernah mengambil hak saudaranya sekecil apapun itu, 2.000, 3.000, 4.000, itu bagaimana? Bayarkan. Loh, saat orangnya sudah ngilang, gimana caranya? Baik, berapa jumlahnya? Misalnya 10.000. 10.000 kan dibelikan apa namanya bawang putih paling cuma dapat seperapat itu ya. Tapi kalau belum dibayar ya jadi beban di akhirat. Gimana caranya? Berapa utang jenengan? 10.000. Yang pertama cari dulu orangnya nggak ketemu, sudah
nggak tahu kemana. Ya 10.000 itu niatkan sedekah atas nama dia. Tapi kalau orangnya nanti mencari, ya kasihkan. Kok malah bahas ini ya? Pokoknya intinya ini kembali bahasan. Kok malah ngomong apa tadi ya? Keringnya air mata. Keringnya air mata ini termasuk salah satu ciri kesengsaraan. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang mukmin yang bertambah keimanannya, setiap hari sholat, setiap hari baca Quran, setiap hari beribadah, itu harusnya tambah lembut hatinya, semakin gampang dia meneteskan air mata. Misalnya dia sebelum tidur merenung gitu ya Allah, neraka ini sangat panas ya Allah, saya selamat apa enggak ya? Saya takut sama neraka ya Allah. Akhirnya nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nangis di depan kamera loh ya. Nangis di depan kamera artis bisa. Oh, sekarang itu kan banyak orang acting, settingan. Nangis di depan kamera, yuk gampang. Ambil bawang sambil ngupas bawang kan bisa. Tapi ini nangisnya betul-betul murni. Karena takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kalau nanti di akhirat gak selamat. Ya matinya dalam kondisi muslim. Ya ternyata tiba-tiba pernah mendolimi orang lain. Oh tiba-tiba pernah meninggalkan satu sholat wajib karena lalai misalnya. Jangan-jangan itu. Dan seorang mukmin yang hidup hatinya itu tidak akan pernah merasa aman, tidak akan pernah merasa jaminan wes surga, tidak akan pernah ada jaminan itu. Apalagi zaman sekarang, saya itu sering lihat di video-video di YouTube itu ya. Nanti jenengan kalau ditanya marobuka, jawaban itu loh kiaiku, aku melok kiai. Ya gak bisa Bapak Ibu sekalian. Di akhirat itu sendiri-sendiri orang itu. Orang itu sendiri-sendiri. Jadi sering di YouTube itu ya. Nanti kalau jenengan ditanya siapa Tuhanmu, jawaban aku melok kiaiku, kiai fulan gitu. Gak boleh sebut merek ya. Kiai fulan. Nanti urusane ditanggung gitu ya. Ada lagi orang yang bilang, aku kok nang akhirat gandolan surbane Gus fulan, kiai fulan. Nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Di akhir itu urusannya sendiri-sendiri. Setiap orang itu bingung dengan urusannya masing-masing. Rasulullah saja itu nyuruh Fatimah untuk beramal. Fatimah, kamu beramal karena di akhirat nanti saya nggak akan mampu menolongmu, kata Rasulullah SAW. Tidak ada privilege zaman sekarang itu, tidak ada apa namanya privilege. Kalau di dunia kan ada anaknya pejabat ya gampang lah urusannya. Kalau nanti di akhirat orang itu masing-masing, tidak ada apa namanya tolong menolong, tidak ada yang bisa menolong kecuali amalannya masing-masing nantinya. Jadi jangan berharap kalau ikut kiai fulan pasti surga, nggak ada seperti itu. Jadi kalau misalnya saya sulit menangis, bagaimana? Latihlah untuk menangis. Ingatlah dahsyatnya siksa neraka, dan jangan-jangan kita nggak selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita takut sehingga bisa nangis. Orang aja di dunia itu kalau rumahnya kebakaran itu bisa nangis ya. Orangnya rumahnya kena gempa nangis. Musibah harta dunianya nangis bisa. Lah ini di akhirat apinya lebih panas 70 kali. Kenapa nggak nangis? Jadi perlu kita merenung ya, bangun ya. Ini nggak harus malam lah, siang hari, sore hari, pagi hari, pas sendirian diingat-ingat, ya Allah di akhirat nanti saya selamat nggak ya Allah? Gitu. Semoga selamat, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan selanjutnya adalah waqillatul haya, dan ini yang menjadi pokok pembahasan kita. Sedikitnya rasa malu, ini merupakan apa? Tanda kesengsaraan. Waraghbatu fid dunya, dan juga rakus terhadap dunia. Jadi
jangan sampai kita rakus terhadap dunia. Mencari harta, jadi orang kaya, monggo silahkan. Jenengan itu mau jadi orang kaya, monggo silahkan. Prinsipnya adalah dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Maksudnya apa? Kerja ya kerja, tapi waktunya ibadah ya ibadah. Seperti itu para jamaah sekalian. Dan juga memang banyak ibadah itu yang perlu biaya. Ya memang tidak semua ibadah perlu biaya, tapi banyak ibadah yang perlu biaya. Sholat perlu biaya. Ya secara asal tidak. Yes, kita pokoknya pakai nutup aurat, sholat gitu ya. Sholat, puasa itu mungkin tidak perlu biaya, tapi ada ibadah-ibadah yang perlu biaya. Haji umroh itu berapa biayanya? Jutaan. Membahagiakan orang tua, apakah perlu biaya? Tanpa biaya pun orang tua bisa bahagia, apalagi dengan biaya. Membahagiakan istri, apakah perlu biaya? Ya jelas. Semakin banyak biayanya, semakin bahagia istri, sepertinya begitu ya. Makanya ada istilah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Siapa yang pernah ditendang di sini? Belum ya? Baik. Kemudian watulul amal, dan panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu banyak berangan-angan, istilahnya zaman sekarang itu banyak menghalu, ya, banyak halu, berharap, ya pokoknya berangan-angan lah. Oh, kalau saya punya rumah yang tingkatnya tingkat 10, ada pendaratan helikopter di atasnya, kemudian mobilnya itu 2 pintu L300 itu ya. Kemudian motornya itu kenceng, tapi mau malas, kerjaannya apa? Rebahan YouTubean. Mau malas tapi nulis status semuanya akan bahagia pada saatnya. Tapi kerjaannya rebahan, turah-turuh. Ini seperti ini harus segera bangun ya untuk mewujudkan mimpinya. Baik. Kemudian Nabi SAW itu adalah orang yang sangat-sangat pemalu. Dalam banyak hadis, karena Rasulullah SAW asyaddu hayaan minal azra fi khidriha. Rasulullah SAW, kata para sahabat, itu lebih pemalu daripada seorang gadis yang ada di pingitannya. Gadis itu kalau dipinggit itu kan malu ya. Itu gadis zaman dulu ya. Makanya kalau zaman dulu laki-laki menikahi gadis, itu yang gadis ya jiwa raganya. Fisiknya gadis, jiwanya juga gadis. Nah, kalau zaman sekarang fisiknya gadis, tapi hatinya itu pernah disinggahi oleh puluhan pria gitu ya. Seperti itu ya zaman sekarang gitu ya. Nah, gitu. Nabi sangat-sangat malu sekali, sangat-sangat pemalu. Bahkan ketika Nabi SAW itu menikah dengan Zainab, baru nikah, undang bikin walimah gitu ya, undang para sahabat, saweneng para sahabat itu makan-makan di rumah Nabi. Saking senengnya itu ya, sampai gak mulai para sahabat ini. Akhirnya Nabi mau negur itu malu, ya sungkan lah gitu ya. Sampai Allah itu menurunkan ayat menegur para sahabat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, fa idza ta'imtum fantashiru. Nek wis mangan ndang mulya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala musta'nisina li hadis. Ojo terus ngobrol ae, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Yang demikian kalian terus lama-lama ngobrol di sana itu mengganggu Nabi. Nabi itu setelah menikah ingin bertemu istrinya, tapi karena banyak tamu yang nggak pulang-pulang, akhirnya nggak jadi
bertemu istrinya. Wallahu la yastahi minal haqqi. Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kebenaran tidak pernah malu untuk mengungkapkannya. Dan juga malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa. Ketika itu Rasulullah mendapatkan 50 kali sholat dalam satu hari. Bayangkan 50 sholat sehari 24 jam. Dalam 24 jam 50 kali sholat, berarti setiap jamnya itu 2 kali sholat. Setengah jam sholat, setengah jam sholat. Kuat jenengan. Mboten umat Nabi Musa gak kuat 50 kali sholat dalam 24 jam, berarti setengah jam, setiap setengah jam sholat, jam itu sholat, setengah 8 sholat, jam 8 sholat, gitu ya. Kapan turunnya, kapan kerjanya gitu ya. Akhirnya turun ketemu Nabi Musa. Katanya Nabi Musa, jenengan diperintah nopo gitu. Niki kula diperintah sholat ping pira, ping 50 gitu. Oh gak kuat umatmu, wis ta percaya karo aku, munggah maneh njaluk keringanan. Naik lagi. Piro masih banyak, naik lagi, turun lagi sampai 5 kali. Berapa? 5 kali. Naik lagi lah, kurang ya, kebanyakan itu, minta lagi keringanan gitu, korting, diskon gitu ya. Akhirnya kata Rasulullah, Pak, saya malu kepada Allah. Akhirnya 5 kali sholat. Kalau dulu Rasulullah naik lagi ya mungkin dapat kortingan lagi gitu ya. Tapi 5 itu insya Allah sudah standar ya. Kalau sehari 2 atau 3 kali sholat, maka itu kita yang nggak enak. Kenapa? Karena waktu untuk mengingat Allah semakin sedikit nantinya. Datang ya, sebentar lagi. Belum. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Al-Asaj Al-Asri, "Inna fika khaslataini." Sesungguhnya dalam dirimu dari sononya ada 2 sifat yang yuhibbuhumallahu, al-hilmu wal haya. Ada 2 sifat dalam dirimu yang Allah itu senang, yaitu apa? Al-hilmu wal haya, yaitu kalem, sopan santun, dan rasa malu. Itu Allah cinta kepada Al-Asaj Al-Asri karena beliau itu sopan, lembut, santun gitu, dan punya rasa malu. Itu adalah bagaimana rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para jemaah sekalian, adapun zaman sekarang ya seperti yang kita ungkapkan tadi, bahwasannya kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang itu justru kebalik. Malu kalau menampakkan atau menampilkan syiar keislamannya. Contohnya misalnya perempuan berkerudung, berhijab misalnya, itu malah malu. Kalau nggak punya pacar itu malu katanya. Ngori gini, gak pacaran, apa kata dunia? Ya balasen kayak gini, pacaran, apa kata akhirat gitu ya. Kalau dikatakan terkaca gandengan, masa kamu enggak? Ya jawaban justru yang gandengan yang rawan kecelakaan. Seringkali ya ini perempuan laki-laki dibully gitu ya. Katanya jomblo gitu ya, sendirian aja katanya. Ya jawaban, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan berdua. Nah, gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, ini kita miris ya. Jadi sebagian putra-putri kita, sebagian pemuda-pemudi kita itu malah malu kalau menampakkan syiar-syiar keislaman, dan justru bangga kalau ikut-ikut orang kafir. Misalnya pemain bola misalnya, lebih hafal biodatanya pemain bola daripada biodatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya siapa
misalnya kapan lahirnya pemain bola ini misalnya. Pemain bola ditanya. Kapan lahirnya artis ini, artis itu? Dia tahu, tapi ketika ditanya kapan lahirnya Rasulullah, siapa nama ayahnya, siapa nama ibundanya, itu banyak yang nggak tahu. Dan itu hal yang sangat miris sekali. Dan ini semuanya terkadang bahkan seringkali mengakibatkan pengagungan atau mencintai orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita sebagai seorang muslim haruslah yang paling kita idolakan dan yang paling kita cintai adalah Rasulullah SAW, seorang badui. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Mata sa'ah?" Muhammad, kapan kiamat? Ini jarang-jarang ya, ada orang yang berani tanya kapan kiamat gitu loh, jarang-jarang. Kemudian Rasulullah balik tanya, "Wa ma a'datta laha?" Lah terus persiapanmu kanggo kiamat iku apa, Kang? Dia mengatakan, "La syai." Mboten enggak ada napa-napa Rasulullah, mboten enggak ada persiapan kula. Illa kecuali anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali saya itu sangat-sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah apa? Anta ma'aman ahbabta, dan engkau itu bersama orang yang kau cintai. Jadi seseorang itu di akhirat nanti akan bersama orang yang dia cintai ketika di dunia. Maksudnya dicintai bukan dalam artian cinta anak, cinta istri, tapi cinta dengan pengagungan. Misalnya dia mengidolakan pemain bola, mengidolakan artis, mengidolakan YouTuber, mengidolakan siapa gitu ya. Ya dia sama orang yang dia idolakan, dia cintai ketika nanti hari kiamat. Kan misalnya kita mengidolakan Rasulullah, dari kiamat dibangkitkan bersama Rasulullah, kan bagus sekali. Kalau dia, siapa idolamu yang kamu cintai? Oh siapa namanya itu? Pemain bola yang terkenal itu, saya nggak terlalu hafal ya. Siapa gitu ya? Pemain bola siapa? Siapa ya pemain bola itu ya? Ya Messi misalnya, pemain bola itu ya. Sering muncul di berita seperti itu ya. Dibangkitkan di hari kiamat bersama dia. Ada yang mau di sini? Ya jangan ya. Jadi jangan sampai kita mengidolakan, mencintai siapa? Orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu adalah jadi makna hadis ini secara umum adalah, para jamaah sekalian, kalau dalam tasahi fasna masyita, kalau kamu gak punya malu, sakarmu, maknanya adalah ancaman atau tantangan atau ancaman. Ancaman maksudnya seperti apa? Jenengan kalau punya anak kecil penean, manjat-panjat gitu ya, sampean kawasel itu dikandani terusno. Maksudnya terus naik, terus kan manjat ya, yang pintar manjat, atau terusno, awas kamu jatuh tak kapok no. Itu yang mana kira-kira? Gitu ya. Misalnya gini, kalau kamu nggak bisa diatur, nyingkrio itu maksudnya monggo silahkan pergi, ini sangunya, ini tiketnya, atau nyingkrio maksudnya itu ya jangan gitu, biar kamu nggak tak suruh nyingkrih gitu loh. Itu yang mana kira-kira? Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, beramallah sesuka kalian. Maksudnya Allah gimana? Oh berarti apapun boleh kita kerjakan. Tidak seperti itu. Maksudnya apa? Ini ancaman. Innahu bima ta'maluna basir. Allah tahu yang kamu kerjakan. Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Ya, ibu-ibu misalnya suaminya mau keluar malam, mau ngopi di warung kopi. Dek, apa Mas? Nang warung kopi sik ya. Karo kanca-kanca. Kate dolan iki. Metu kono, karepmu metu kono. Lah metu itu perintah atau persilakan, monggo silakan. Metu monggo silakan, atau ojo metu tapi nek kamu metu ya wis aku marah gitu loh. Yang mana kira-kira?
Nah, larangan sebenarnya, larangan tapi modelnya itu perintah. Metu kono Mas. Nah, gitu. Jadi siapa yang enggak punya malu wis sakarepmu, enggak punya malu ya wis gitu. Nah, gitu. Jadi ini seperti itu. Juga misalnya suaminya itu mau gak pulang-pulang gitu ya. Gak pulang-pulang. Mas, gak pulang-pulang Mas. Sik nang gone gardu iki. Wis gak usah mulai. Gak usah mulai itu larangan atau ancaman. Ancaman, maksudnya perintah atau larangan itu terkadang maknanya adalah ancaman. Gitu ya. Anak jenengan itu atau punya bapak-bapak misalnya punya istrinya itu misalnya check out Shopee terus ya, minta duit misalnya. Terusno itu monggo silahkan teruskan dengan baik-baik saja atau teruskan itu ancaman. Terusno, katanya duit gitu ya. Biasanya kan gitu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman monggo silakan beriman, yang mau kafir monggo silakan kufur. Maksudnya itu diizinkan dua-duanya atau tantangan atau ancaman. Ancaman kenapa? Karena ayat selanjutnya Allah berfirman apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradiquha. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir ya monggo, tapi kita menyiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim itu api neraka yang menyala-nyala, api neraka yang bergejolak yang meliputi mereka. Wa yastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yashfil wujuh. Jika mereka minta pertolongan yaitu dikasih minum berupa besi yang mendidih yang memanggang wajah. Bi'sas syarab, sejelek-jelek minuman, wa sa'at murtafaq, dan sejelek-jelek tempat peristirahatan. Jadi seperti itu. Ini maksudnya adalah ancaman. Gak duwe isin sak karepmu, terusno gitu. Tapi itu. Para jemaah sekalian, mungkin sampai sekian yang dapat kita sampaikan ya. Karena sudah lebih 15 ini ya. Memang jadwal waktu isya-nya itu agak mundur. Sebenarnya beberapa yang belum kita sampaikan, tambah sedikit aja. Yaitu para jamaah sekalian, makna yang kedua dari hadis ini bisa kita bawakan kepada orang-orang yang mau berbuat baik tapi malu dilihat orang. Ada kan orang mau baca Quran, khawatir dibilang apa? Sok alim. Ya biarkan sok alim kamu. Ya bilang aja kamu sok kafir. Gitu aja ya. Jadi kalau berbuat baik saja, enggak usah malu-malu gitu. Ada yang memaknai seperti itu. Ini makna yang kedua. Orang mau sholat jamaah misalnya. Biasanya enggak pernah sholat jamaah, tiba-tiba kok enggak ada angin, enggak ada hujan sholat jamaah. Gitu ya. Itu kan sering dibully. Wah, wis tobat rek, saya kira mentan dia wingi lah. Itu kan kadang orang malu. Maksudnya adalah enggak usah malu yang seperti ini. Enggak usah malu, enggak usah gentar, enggak usah kepikiran. Wis lanjut saja gaspol gitu ya. Istilahnya seperti itu zaman sekarang ya. Dan sifat malu ini para jamaah sekalian, ada yang dia itu bawaan dari sananya sudah orangnya memang pemalu, yang malu yang positif ya. Tapi ada yang karena usaha. Tadinya dia nggak punya malu, karena belajar, punya ilmu dan membiasakan diri untuk memiliki sifat malu yang terpuji. Akhirnya dia lama-kelamaan itu adalah dia punya sifat malu. Sama orang sodakoh itu kalau nggak biasa, awangel Pak Bu nggih, awangel niku. Jangan punya uang 2000-nya itu satunya awalus licin, satunya lawecek, kotak amal lewati kotak amal. Dimasukkan kotak yang halus apa yang lawecek kira-kira. Yang lecek biasanya gitu. Dan juga sifat-sifat yang lain, sifat sabar juga itu harus dilatih gitu ya. Aku wis gawar ini kayak gini mas. Memang muring-muringan ya pemanah gitu ya. Selama masih bisa dilatih, maka latihlah.
termasuk sifat malu. Baik para jemaah sekalian, mungkin ini yang dapat kita pelajari. Semoga yang kita pelajari mendatangkan manfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Masalah ini ada yang dipertanyakan, masalah materi ini? Baik, kalau tidak ada, jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.